Setiap kali kita akan mulai menggambar, kita akan mulai dengan gambar proporsi. Ya, langsung saja kita lihat videonya. Check this out. Oke, sekarang kita akan menggambar proporsi. Di sini adalah garis dasar, di mana ada garis vertikal dan garis horizontal, di mana garis vertikal ini adalah garis tengah tubuh kita, sedangkan garis horizontal ini menandakan di sini ada angka atau garis 0, garis 1 sampai dengan garis 8,5. Karena yang akan kita gambar sekarang ini adalah proporsi tubuh wanita yang berukuran 8,5 kali tinggi kepala. Silakan disimak di situ untuk poin 1, yaitu adalah kepala. Kepala di situ dikatakan berada di angka 0 sampai 1, berada di garis 0 sampai dengan garis 1 dengan lebar kepala 2/3 kali tinggi kepala. Jika tinggi kepala 3, maka 2/3 kali tinggi kepala. Berarti lebar kepala adalah 2 cm. Perhatikan, untuk mencari lebar kepala tadi dikatakan adalah 2/3 dikali tinggi kepala. Maka 2/3 dikali tinggi kepalanya 3. Kita bisa hitung di sini 3 dikali 2 dibagi 3. Hasilnya adalah 2 cm. Maka kita ukur di sini 2 cm. Kemudian kita gabungkan. Berarti ini adalah lebar kepala. Ini adalah lebar kepala. Kemudian yang tidak dituliskan di situ tapi perlu diketahui adalah di bawahnya ada leher. Yang memang di situ tidak dituliskan. Tapi nanti akan saya jelaskan setelah kita membahas poin kedua, yaitu bahu. Bahu di situ dikatakan terletak di garis 1,5. Ya, untuk mencari garis 1,5 berarti garis 1,5 ini berada di bawahnya garis 1 sejauh setengahnya tinggi kepala. Berarti setengah dikali 3 sama dengan 1,5. Maka garis 1,5 ini berada di bawah garis 1 sejauh 1,5 cm. Begitu juga ketika nanti kita mencari garis 4/3/4. Berarti garis 4/3/4 ini adalah garis yang terletak di bawah angka 4 sejauh 3/4-nya tinggi kepala. Maka 3/4 dikali tinggi kepalanya 3. Hasilnya adalah 2,25 cm. Jadi kita tarik ukuran 2,25 cm di bawah angka 4 dan disitulah titik garis 4/3/4. Seperti halnya nanti juga kita mencari garis 5/2/3. 5/2/3 ini berarti garis 5/2/3 ini berarti adalah garis di bawah garis 5 sejauh 2/3-nya tinggi kepala. 2/3 kali 3. Alhasil adalah 3 dikali 2, 6 dibagi 3. Jawabannya adalah 2.
cm. Maka garis 52/3 itu dikatakan, maka cara untuk membuat garis 52/3 adalah kita tarik garis, kita ukur 2 cm di bawah garis 5. Maka disitulah letak garis 52/3. Ambil contoh di bagian atas ini, garis 1,5, berarti jika di sini ada garis 1 dan ini di sini ada garis 2, maka garis 1,5 adalah letaknya di sini. 1,5, yaitu jarak kesininya adalah 1,5 cm. Begitupun garis 4/3/4 dan garis 5/2/3. Oke, setelah kita dapatkan garis 1,5, kemudian kita gambar bahu dengan lebar 2 kali lebar kepala, yaitu 2 kali 2, berarti garis lebar bahunya adalah 4. Berarti kita dapatkan lebar bahu 4. Kemudian kita garis. Ini berarti lebar bahu. Kemudian untuk lebar leher itu adalah setengah kali lebar kepala. Silahkan dicatat. Berarti jika lebar kepala 2 cm, maka adalah 1 cm. Seperti ini. Lanjut ke poin ketiga, yaitu pinggang. Di situ dikatakan pinggang terletak di angka 3, berarti pinggang terletak di garis 3. Dengan lebar pinggang 3/4 kali tinggi kepala, berarti 3/4 kali tinggi kepalanya 3, hasilnya adalah 2,25. Berarti kita membuat garis sepanjang 2,25 sebagai garis pinggangnya. Nah, disinilah garis pinggang. Di sini tadi adalah 1 cm. Di sini tadi lebarnya adalah 4 cm. Dan di sini panjangnya adalah 2,25 cm. Lalu kita hubungkan garis antara bahu dan pinggang seperti ini. Selanjutnya kita mengarah ke poin 4. Dikatakan di situ angka 3 adalah garis pinggang, yang kemudian dari garis pinggang itu membesar dengan lebar pinggul sama dengan lebar bahu. Kita kunci di sini bahwa lebar pinggul sama dengan lebar bahu dan batas pinggulnya berada di garis 4. Berarti di sini. Maka cukup kita tarik atau bisa kita ukur supaya bahu dengan pinggul itu lurus, yaitu 4 cm. Karena lebar bahu tadi 4 cm. Kemudian kita tarik garis antara pinggang dengan pinggul. Seperti ini. Ini tadi 4 cm lebarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin kelima. Di situ dikatakan bahwa lutut terletak di angka 52/3.
Untuk mencari garis 5/2/3 caranya masih sama seperti yang tadi. Berarti letak garis 5/2/3 berada di 2 cm di bawah garis 5. Jadi 2 cm di bawah garis 5. Kita buat garisnya dulu. Kita namakan garis 5/2/3. Kemudian kita letakkan lebar lutut ini lebih sedikit daripada lebar pinggul. Sebenarnya tidak ada acuan pasti. Kita akan buat proporsi ini layaknya orang yang kakinya tertutup. Jika memang kakinya terbuka, maka jarak antara lutut satu dengan lutut kanan dan lutut kiri itu akan bervariasi sesuai seberapa lebar dia membuka. Untuk kali ini kita akan membuat proporsi ini dalam keadaan dua kaki yang tertutup. Dan kita jika gabungkan letak lutut atau titik lutut dengan titik pinggul, maka jadinya akan seperti ini. Karena dari kata lanjutan di situ mengatakan bahwasanya angka garis 6 sampai dengan garis ke-8 itu adalah betisnya, maka kita anggap garis 5/2/3 sampai dengan garis 6 ini adalah letak lututnya di sini. Ini adalah letak lutut. Selanjutnya, sesuai yang dikatakan tadi bahwa dari garis 6 sampai garis 8 adalah betis, maka kita buat titik akhir betisnya itu lebih sempit daripada lebar lututnya. Bebas, terserah. Kita usahakan supaya proporsional. Sehingga ketika kita tarik garis, maka akan menggambarkan kaki yang sedang tertutup. Seperti ini. Dan jika kalian perhatikan di poin ke-6, di situ dikatakan bahwa angka 8 adalah tumitnya. Jadi disinilah letak si tumit itu. Sedangkan ujung kaki digambarkan pada angka atau garis 8,5. Jadi di sini menandakan bahwa ujung kakinya di sini. Kita bikin seperti ini. Maka gambar proporsi badan ini sudah jadi. Ini kepala, leher, bahu, pinggang, pinggul, lutut, kemudian tumit dan ujung kaki. Sekarang kita akan menggambar tangan, proporsi tangan, yaitu poin ke-7 dikatakan di situ siku sejajar dengan pinggang. Siku sejajar dengan pinggang. Pinggang berarti berada di angka 3, maka sejajar. Kita akan buat proporsi tangannya lurus terlebih dahulu. Sedangkan selanjutnya pergelangan tangan sejajar dengan batas pinggul. Maka pergelangan tangannya berada di sini. Jadi langsung saja kita garis lurus mulai dari bahu sampai dengan pinggul. Nah, kemudian ujung jari terletak pada angka 4/3/4. Untuk mencari garis 4/3/4 masih menggunakan cara tadi, yaitu kita dapatkan 2,25 cm di bawah garis 4. Kita buat dulu garisnya.
43/4. Jadi 2,25 di bawah garis 4. Jadi ke sini 2,25. Maka kita bisa gambarkan telapak tangan dan ujung jari hingga berakhir di situ. Seperti ini. Ini telapak tangan dan ini ujung jari. Nah, sekarang kita akan membuat tangan yang satunya tidak lurus, alias dia membengkokkan seperti ketika sedang action. Maka kita menggunakan patokan ini sebagai ukurannya. Kita ukur dulu seberapa panjang lengan, yaitu dari bahu sampai dengan ke siku itu berapa. Ketika di sini dikatakan panjangnya adalah 4,5, maka diarahkan kemanapun nanti juga akan 4,5. Misalkan kita arahkan ke sini. Tetap 4,5 cm. Karena berpacuan pada ukuran ini tadi 4,5. Kemudian dari siku sampai ke pergelangan tangan kita juga berpacuan ketika tangan itu lurus. Kita ukur dulu di sini berarti 3 cm. Maka kita arahkan 3 cm. Nah, ini 3 cm. Seperti halnya ketika tangan lurus itu juga membentuk sejauh 3 cm. Maka disinilah pergelangannya. Begitu pula ketika kita menggambar punggung tangan, telapak tangan sampai ke jari tangan juga seperti itu. Tinggal tangannya nanti mau dibentuk seperti apa. Misalkan seperti ini. Nah, ketika gambar sudah jadi seperti ini, maka kita sudah selesai menggambar proporsi dengan bentuk rangka balok. Silahkan disimpan untuk catatan tadi tentang hitungan-hitungan tadi, karena kita akan menggunakan ini sampai nanti kita menggambar selanjutnya di level selanjutnya.